untuk catatan al-khayshum di sini adalah fi aqsa al-khayshum, di ujung atau di pangkal hidung di dalam lihat getaran di sini. Di mana getarannya, Bang? Posisi getaran di mana? Hidungnya di mana? Oh, kan? Apa tadi? Pemalu apa terharu? Terharu. Sekali lagi, perhatikan guna fatal bukan di sini. Inna tapi di dalam. Bunyinya beda nggak? Inna sama inna beda nggak? Kuncinya apa? Rasakan ada getaran di hidung. Maksudnya ada, kita merasa kayak apa? Ataladud kalau kata muhakkikin seperti itu. Sautun roninun ladzizun fi aqsal khayshum. Ada getaran yang indah katanya, nikmat. Dan bunyi juga beda. Inna sama inna beda ya. Dari guna saja kita sudah tahu, sekarang sudah bisa membedakan gimana seharusnya. Inna ma'al usri yusra, inna ma tu'aduna lawaqi'. Nanti kalau masih ada waktu, kita praktekkan semua yang sudah dipelajarin ini, mukharrajul huruf, walaupun mungkin tidak bisa sempurna hari ini, masih ada hari-hari berikutnya. Kita ulang sekarang pakai bahasa Indonesia kan dulu aja. Misalkan saya sebutkan jauf, kalian nyebutin huruf-hurufnya. Jauf, alif, waw, ya. Kalau misalkan mereka memiliki perbedaan kayak tadi ya, waw, ba, mim, sebutkan perbedaannya. Bawah tenggorokan, bawah tenggorokan, jangan kecoh. Awas. Tes masih konsentrasi apa enggak? Atas makhraj adalah bawahnya kita, bawahnya realitas. Atas di sini kan, kalau realitas kan bawah di sini. Atas di sini, bawah di sana. Kalau misalkan di makhraj, atas di sana, bawah di sini. Kenapa? Karena suara keluar dari mana nih? Dari pita suara ke mulut atau dari mulut ke pita suara ke paru-paru? Biasa aja. Biasa aja gitu. Mono orang. Ya, yang pertama jauf. Hurufnya apa aja? Jauf itu apa sih? Jauf itu rongga. Rongga di sini meliputi rongga kerongkongan dan rongga mulut. Jadi tidak hanya kerongkongan aja, mulut dan kerongkongan. Selama ada ruang kosong itulah rongga. Bagian atas tenggorokan. Bagian tengah. Bawah. Bagian bawah lisan. Bawah dari aksol lisan. Bawah dari aksol lisan. Kof, siapa yang kof? Tersangka, mana tersangka? Malu. Satu bahasa yang belum malu Ustaz ya. Soalnya tadi yang saya dengar yang jelas pemalu aja. Tahunya pemalu doang. Aksor lisan bawah. Aksor lisan atas. Kebayang ya, ketika bawah di mana, atas di mana ya? Sip. Sekarang tengah lisan. Tepi lidah bawah. Awas, tepi lidah bawah. Tepi lidah bagian bawah, lam.
Tepi lidah seluruhnya. Coba praktekin, mantap. Bo. Sekarang torfu lisan. Nun. Torfu lisan apa aja? Yang pertama nun, yang kedua ro, ketiga satu makhraj nih. Dal ta. Maksudnya satu makhraj itu yuhadhihinya, maksudnya yang membenturnya. Membenturnya kemana? Kalau misalkan lisannya jelas dia di torfu lisan. Nah sekarang membenturnya kemana nih? Nah, yang pertama nun ada sendiri porsinya. Ro di mana? Ya kan di atasnya nih. Bukan lisannya ya. Kita berbicara dia membenturnya kemana? Ro ada sendiri. Kemudian apa? Po, dal, ta. Kemudian sod, zai, sin. Kemudian zo, za, fa. Bibir bawah sampai gigi atas. Fa. Bibir dua-duanya. Waw, ba, mim. Koisum. Itu kita sudah mengetahui semua tempat-tempatnya, lokasinya di mana. Ada yang mau ditanyakan tentang makhraj? Salah satu bagian paling penting dalam ilmu tajwid. Kenapa? Untuk gunnah, namanya gunnah itu apa? Kalau bahasa kitanya dengung, berdengung. Bunyi nyamuk mana sih? Apa? Tergantung kamu ya. Untuk guna itu di hidung. Hidungnya sebelah mana nih? Soal koisun. Sini ya. Jauh bisa. Bukan nggak bisa tapi belum bisa. Karena kalau misalkan nggak bisa, itu berarti secara tidak langsung bisa mengatakan kita mengakui kalau kita tidak sempurna. Padahal kita dalam kondisi sempurna. Allahu Akbar. Bisa. Semuanya bisa. Kita coba coba Lala. Gak usah diharokatkan naknya lagi. Terus kerasa? Siapa namanya? Anwar coba. Terasa di sini? Terasa? Sip. Pokoknya antum sendiri yang paling tahu ya, terasa atau enggak. Kalau belum terasa berarti belum kena. Fadlin coba. Terasa? Bukan in tapi in. Ini cuma dari sisi gunnah aja. Dan Al-Quran bukan cuma gunnah, masih banyak. Baik, seperti itu. Ini tentang huruf-huruf asli. Gimana? Di sini ada pembahasan tentang, saya bacakan satu-satu. Makna makharijul huruf. Bisa dibaca ya, bisa sendiri ya. Bahasa kitanya mungkin langsung saja paling simpel, makharijul huruf itu adalah tempat keluarnya huruf. Tadi sudah kita ketahui semua tempat keluar huruf di mana saja. Yang berikutnya, bagaimana nih cara kita mengetahui makharijul huruf? Kaifiyah atau ta'aruf. Yang pertama, tadi sudah disebutkan, intinya disukunkan huruf tersebut yang kita maksud datangnya sebelumnya hamzah maftuhah. Itu ya, udah. Yang berikutnya al-huruf wa taqsimuhu. Ini sini sedikit perlu pembahasan. Huruf di sini terbagi menjadi dua macam. Ada huruf mabani yang dengan huruf itulah terjadinya satu kalimat, maksudnya adanya satu kalimat. Contohnya kayak ala, man, ila. Ma'ani, mohon maaf. Huruf ma'ani, huruf yang memiliki makna. Huruf mabani, huruf yang dengannya itu satu kalimat terjadi. Misalkan baitun,
ba, ya, ta. Coba kalau misalkan baitun tanpa ada ya, bisa nggak? Batun. Nggak bisa kan? Seperti itu kurang lebihnya. Sekarang yang kita pelajari adalah hurufu al-mabani. Tadi sudah semua dari alif sampai ya 29 huruf, 29 ya, bukan 28. Kenapa 29 28? Di mana inti perbedaan mereka? Hamzah dan alif. Atau bisa dikatakan hamzah dan alif al-maddiyah. Jadi kalau di mushaf yang kodim yang dulu kita lihat, hamzah itu kan kemarin sudah dijelaskan tidak ada gambarnya. Dan orang menganggap ketika ada alif itulah hamzah. Padahal tidak. Alif ada saatnya dia alif, ada saatnya dia hamzah. Makanya untuk menghilangkan iltibas di sini, menghilangkan apa ya, keraguan-raguan atau gimana, takut samar-samar, akhirnya Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi memotong kepala ain, potong set, dijadikan itulah tanda hamzah sampai sekarang seperti itu. Wa iddatul huruf lil hijai 29 bila intiro. Itu kata Imam At-Tibi. Tadi kita sudah mempelajari tentang hurufu al-mabani. Mabani. Sekarang kita ketahui di situ ada asliyah dan ada far'iyah. Ada yang asli, ada yang palsu. Maksudnya ada yang asli, ada yang semi asli, yang bukan asli, yang cabang. Pokoknya yang bukan asli lah. Tadi yang asli sudah, ya. Sekarang kita ketahui yang far'i. Nah, far'i di sini ada beberapa dalam riwayat Hafs yang kita baca sehari-hari. Ada beberapa yang tidak ada di Hafs. Kebanyakan di sini tidak ada di Hafs. Yang pertama ada hamzah al-musahalah atau hamzatut tashil. Fa'amanna. Bayang? Fa'aminu. Makanya antum ketika membaca misalkan a'antum asyaddu khalqan amman khalaquna, atau a'anzartahum am lam tunzirhum, antum baca gini, anzartahum, ada nggak gitu? Jujur ya, ada nggak? Nah, kalau ada nanti bisa dirubah. Setiap satu huruf berikan hak-haknya. Ketika ada dua hamzah berarti dua hamzah. A'anzartahum sawa'un 'alaihim a'anzartahum fa'aminu billahi. Jangan sampai karena kita pengen baca cepat fa'aminu billahi. Ada nggak yang gitu? Banyak. Sok aja. Fa'aminu. Nanti ada waktunya kapan tashil, kapan tidak tashil. Maksudnya tashil itu apa? Tashil itu adalah ja'alul harfi baina. Maksudnya ya setengah-setengah. Jadi terbayang ya. Dari cara pengucapan juga sudah terbayang insyaallah. Kalau tidak perlu dimakan. Di sini contohnya apa? Itu tadi lah banyak. Ainnalana. Terbayang ya? Satu yang pertama, hamzah musahalah atau tashil. Yang kedua al-mumalah, alif al-mumalah. Al-imalah. Misalkan contoh Klehe. Ada beberapa di dalam Hafs pakai imalah, yang mana cuman satu-satunya di Hafs. Di mana tuh? Majreha, reha. Semuanya tidak ada imalah. Tapi dalam qiraah lain, contohnya Imam Syu'bah misalkan menjadikan seluruh huruf-huruf at-tahajji atau huruf-huruf awal suwar tapi yang mad tabi'inya. Apa aja? Apa aja huruf-huruf tahajji yang di awal suwar tapi yang mad tabi'i aja, yang terdiri dari dua kalimat. Hayun tohur, ha ya toharo. Semuanya pakai imalah. He, ye, te, he, re. Bayang ya? Imalah. Ada nggak di huruf hijaiyah yang 29 itu imalah? Ada nggak? Nggak ada. Terus kok bisa terdengar bunyi seperti itu? Nah, itu berarti ketika ada bunyi satu huruf yang mana tidak ada di huruf hijaiyah yang 29 berarti dimasukkan ke imalah. Contoh tadi kayak tuh, hamzah yang keduanya tuh. Ada nggak bentuknya tuh, tashil tuh di huruf hijaiyah? Nggak ada.